ibu-ibu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ya ibu-ibu, terima kasih atas kedatangan ibu-ibu pada pertemuan hari ini. Namun sebelum pertemuan, supaya kita lebih fresh, masih ingat yel-yel yang sebelumnya ibu-ibu? Pada cerdas, yes. Stunting, no. Ya, tepuk tangan buat kita semua. Ya, ibu-ibu, pada pertemuan kali ini, sebelum saya mulai, pada pertemuan yang kemarin, apa yang sudah kita pelajari ibu-ibu? Masih ingat, Bu Ninit? Mengenai bansos apa ya Pak? Mengenai bansos, mungkin lebih lengkapnya Bu Mila mungkin. Pemanfaatan apa ya? Pemanfaatan bantuan sosial. Bagaimana ibu-ibu? Dimasak. Dimasaknya? Memasak makanan yang bergizi. Yang bergizi. Supaya apa ibu-ibu? Sehat. Ya bagus. Nah ibu-ibu, untuk hari ini ya ibu-ibu ya, kita akan belajar tentang mencuci tangan dengan sabun. Nah, ada 3 hal penting yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu pentingnya mencuci tangan memakai sabun. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu cara mencuci tangan memakai sabun. Kemudian yang ketiga, mengetahui praktek baik mencuci tangan pakai sabun. Jadi yang bagus itu bagaimana ketika mencuci tangan memakai sabun. Itu ya Bu. Nah ibu-ibu, mencuci tangan memakai sabun dengan benar itu merupakan salah satu cara mencegah stunting yang disebabkan karena diare dan penyakit menular lainnya. Nah saya mau tanya ibu-ibu, apakah ibu-ibu rajin mencuci tangan? Sering? Ya. Seringnya itu biasanya mencuci tangannya kapan? Sebelum makan. Kalau sebelum makan pasti ya. Selain itu setelah beraktivitas. Nah, tadi kalau mau makan terus setelah beraktivitas pakai sabun nggak cuci tangannya? Kadang. Nah, ibu-ibu, terima kasih. Tepuk tangan buat Bu Beni sama Bu Erni. Iya. Nah, ibu-ibu, kita akan praktek. Nanti ada yang membantu saya, terus kemudian ada yang praktek nanti mencuci tangan. Nah, kita nanti cuci tangannya sudah saya siapkan di situ. Monggo ibu-ibu silakan berdiri. Nanti Bu Erni sama Bu Beni. Nah, Bu Erni nanti mencuci tangan pakai sabun. Nah, nanti Bu Weni itu tidak usah pakai sabun, cukup dengan air. Nah, ini mohon Bu Nenek untuk membantu saya. Ya. Sini kan ya Pak? Ya betul. Silakan. Setelah itu diusap-usap tangannya. Ya. Nah, Bu, biar bekerja semua ya. Bu Mila minta tolong Oh iya. airnya ditaruh di piring. Ya. Sini Pak. Ya. Ini. Terus aja sampai nggak apa-apa. Ya cukup. Terus Ini yang juga. satunya ya. Ya, nah. Terima kasih Bu. Yang pertama, Bu Erni coba tangannya dicelupkan ke piring yang tadi sudah diisi. Kering, ini sabunnya udah kering. Iya, nggak apa-apa dimasukin. Apa? Nah, Kita basah. ya dua-duanya nggak apa-apa. Kamu. Satu kalian. Nah, Ya. itu tadi sudah ya. Ya. Itu memakai sabun. Kemudian Bu ini. Iya, ini yang tidak memakai sabun. Coba yang memakai sabun, apa yang terjadi ketika kita cuci tangan?
berbusa ini Pak. Iya, ladanya itu pada Oh iya Pak, ini ladanya pada nggak jatuh ikut ya. tangan nih Pak. Iya, itu karena mencuci tangan pakai sabun. Coba kalau Bu ini Ladanya menempel Pak. ladanya menempel di tangan, berarti ibaratnya gini Ibu. Nah, berarti ibaratnya seperti ini. Lada itu diibaratkan virus atau bakteri ya Ibu ya, yang menempel pada tangan kita. Ketika menggunakan sabun, ya, itu virus atau bakteri yang menyebabkan penyakit itu akan hilang, ya, akan hilang dari permukaan tangan kita. Beda kalau yang tidak memakai sabun, tangannya masih apa? Iya, kumannya masih menempel. Terima kasih Ibu ya. Nah, Ibu-ibu bisa saya simpulkan bahwa cuci tangan dengan air mengalir saja itu tidak cukup, sehingga harus memakai sabun untuk membersihkan tangan dari kotoran. Kotoran kan bisa saja mengandung kuman itu ya Bu ya. Kuman itu akan menyebabkan diare dan penyakit menular. Nah, sehingga ketika kita mencuci tangan memakai sabun itu akan terhindar dari penyakit menular yang tadi, sehingga ibu dan anak dapat terhindar dari kekurangan gizi sebagai penyebab stunting. Itu ya. Nah, kemudian ada 5 penting waktu ketika kita cuci tangan pakai sabun. Seperti tadi yang di awal yang sudah saya katakan. Nah, yang pertama yaitu sebelum makan. Ketika kita sebelum makan misalkan itu tidak cuci tangan, apalagi tidak memakai sabun, ya, itu nanti bakterinya masih ada di tangan ya Bu ya. Yang kedua, setelah buang air besar atau buang air kecil. Misalkan kita habis BAB, kita tidak cuci tangan, bahaya itu, bakteri-bakterinya masih menempel di tangan kita. Nah, jadi yang itu setelah buang air besar atau buang air kecil. Yang ketiga, sebelum menyusui. Nah, ibu, ketika ibu-ibu itu mau menyusui anaknya, ya, itu selain tubuhnya bersih, tangan ibu juga harus bersih. Karena apa? Mohon maaf, mungkin memegang payudara gitu ya, memegang anaknya, ketika tangannya nggak bersih, kan nanti kuman-kumannya menempel, gitu ya Bu ya. Tapi kan keburu anaknya nangis sih Pak. Nah, itu yang seperti itu nggak usah takut, anak nangis itu wajar Ibu, ya, nggak apa-apa. Yang penting kan mau disusui, yang ini kita harus cuci tangan dulu pakai sabun, nggak usah takut itu ya Bu ya. Kemudian yang berikutnya itu setelah beraktivitas, misalkan ibu-ibu habis pergi, habis mengambil bantuan sosial misalkan, ya, kan itu banyak orang biasanya ya. Nah, itu banyak orang, iya. Kemudian habis ngambil beras, habis ngambil telur, di situ kan habis dipegang banyak orang. Nah, itu harus cuci tangan dulu ibu-ibu ketika sudah sampai rumah itu. Kemudian mungkin habis dari kebun itu ya Bu ya. Nah, yang terakhir yaitu sebelum mengolah bahan makanan. Ibu-ibu, jadi sebelum ibu-ibu mengolah bahan makanan, selain bahan makanannya yang dicuci, juga tangan ibu juga harus bersih, harus dicuci tangannya menggunakan sabun. Yang penting bahan makanannya jangan pakai sabun ya. Bahaya itu ya. Itu ibu-ibu ya.